Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita mau mencoba update kembali ya soal ujian perangkat desa terbaru ya. Dan buat Bapak Ibu yang minat PDF-nya bisa langsung gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi video, nanti langsung chat saya. Baik, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya. Nanti untuk nomor 1 hingga nomor beberapa nomor ya, nanti saya kasih contoh untuk pembahasannya ya. Baik, nomor 1, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ya, tentang desa ya. Pasal 27 menjelaskan jika dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, seorang kepala desa wajib untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari KKN. B. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. C. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. D. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. E. Lembaga adat dan perwakilan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah iya, betul. Yang C ya, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota ya. Untuk pembahasannya, opsi atau huruf A, B, dan D merupakan A, B, D, dan E itu merupakan isi pasal. Untuk E ini bukan ya rekan-rekan ya, teman-teman ya. Jadi saya ulangi, untuk pembahasan opsi A, B, dan D merupakan isi pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yaitu tentang desa ya. Sementara pilihan C ya termasuk dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ya. Semoga bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Lanjut nomor 2, perangkat desa terdiri atas A. Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. B. Sekretariat desa, kepala seksi dan BBD. C. Sekretariat desa, kepala kewilayahan dan BBD. D. Pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan rukun warga. E. Pelaksana teknis, BBD dan LPM. Perangkat desa ya. Yang tepat adalah iya, betul, yang A ya. Untuk pembahasan ya, berdasarkan soal tes perangkat desa di atas ya, kita dapat menilik pada pasal 48 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 di mana perangkat desa itu terdiri dari sekretariat desa atau carik atau sebutan lain ya. Kemudian pelaksana kewilayahan ya, kadus, kasun atau sebutan lain, dan pelaksana teknis. Nomor 3, seorang kepala desa dilarang meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara berturut-turut selama titik-titik hari kerja ya. Ini kepala desa ya. Coba berapa hari kerja? Yang A 7 hari, B 30 hari, C 45 hari, D 60 hari, E 90 hari. Jawabannya tepat yang B ya, 30 hari atau kurang lebih 1 bulan. Untuk perangkat desa itu sekitar bukan sekitar ya, tapi selama 60 hari ya, atau sekitar 2 bulan ya. Untuk pembahasan ya, berdasarkan pasal 29 Undang-Undang nomor tahun 2014 tentang desa ya, kepala desa dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik, nomor 4, panitia pemilihan perangkat desa dibentuk oleh A. Camat dan kepala desa, B. Camat atas usul kepala desa, C. Kepala desa dan sekretaris desa, D. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa, E. Bupati atau wali kota.
Yang tepat adalah yang iya, betul, yang D ya. Kepala Desa dan BPD ya. Untuk pembahasan sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14, panitia pemilihan perangkat desa dibentuk oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Nomor 5, kepala desa dapat diberhentikan sementara setelah dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman paling singkat titik-titik tahun. A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya tepat adalah yang iya, betul, 4 tahun. D ya. Untuk pembahasan sesuai dengan pasal 41 ya. Jadi teman-teman harus bukan hafal ya, setidaknya itu mengerti ya. Ya sering banyak baca saja. Sesuai dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 14, kepala desa diberhentikan sesuai sementara oleh Bupati Wali Kota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun ya. Mohon diralat ya rekan-rekan ya. Jika kepala desa dapat diberhentikan sementara setelah dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun. Yang benar yang E ya, mohon diralat. Mohon koreksinya ya, nanti jika ada soal dan jawaban yang kurang tepat bahkan salah seperti ini ya. Baik, nomor 6, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan A. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa. B. Susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. C. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. D. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. E. Kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Coba yang mana? Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang. Jawabannya tepat adalah yang iya, betul, yang A ya. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa. Untuk pembahasan ya. Untuk pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan jika keuangan desa adalah sebuah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu beruang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa. Lanjut nomor 7. Berikut syarat warga desa yang ingin diangkat sebagai perangkat desa ya, kecuali di sini ada kata kunci kecuali. A. Usia minimal 20 tahun. B. Usia maksimal 50 tahun. C. Pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. D. Terdapat sebagai penduduk desa yang bertempat tinggal paling kurang 1 tahun. E. Syarat lainnya ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, untuk jawaban yang ya, B ya, kecuali maksimal 50 tahun ya. Padahal sebenarnya minimal itu 20 tahun dan maksimalnya 40 tahun ya, ada yang 42 tahun. Baik, kita cek untuk pembahasan ya. Berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 2014, syarat menjadi perangkat desa adalah berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, usia minimal 20 tahun hingga maksimal itu 40 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Syarat lain ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi jawabannya yang B ya, kecuali ya. Lanjut nomor 8. Penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa adalah bersumber dari A. Dari alokasi dana desa. B. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara. C. Dari dana masyarakat desa yang merupakan iuran wajib. D. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. E. Iuran masyarakat. Penghasilan atau siltap kepala desa dan perangkat desa yang tepat adalah yang B ya, dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Baik, lanjut ke nomor 9. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh A. Lembaga kemasyarakatan desa dibantu oleh tokoh masyarakat desa yang berpengaruh dan berpengalaman.
B. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan dan pihak ketiga. C. Camat atau sebutan lain dengan koordinasi. D. Badan permasyarakatan desa. E. Badan permusyawaratan desa. Ya. Jadi nanti nomor 9 sampai akhir ya, tidak ada pembahasan ya karena terlalu lama. Rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa mencari referensi yang lain ya. Baik, untuk yang tepat ya, yang jawaban yang tepat yang B ya. Jadi pendampingan masyarakat secara teknis itu dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan dan pihak ketiga. Nomor 10. Dana desa atau DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui A. Badan usaha milik desa yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. C. Alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan. D. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. E. BUM desa atau BUMDes. Dana desa ya, DD dari pusat atau bersumber dari APBN ditransfer melalui, jawabannya tepat adalah yang ya betul, yang D ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Lanjut nomor 11. Desa adat ya. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan A. Musyawarah dan kekeluargaan. B. Hak para leluhur. C. Hak asal usul. D. Hak dari tokoh masyarakat desa. E. Hak perangkat desa. Yang tepat adalah yang iya betul, hak asal usul ya. Lanjut nomor 12. Pemerintah daerah atau provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam membina dan menguasai penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan kepada A. Perangkat daerah, B. Badan permusyawaratan desa, C. Camat atau yang disebut dengan nama lain, D. Kepala desa, E. Sekretaris desa dan perangkat desa. Jawabannya tepat adalah yang iya betul, yang A ya, perangkat daerah. Nomor 13. Yang dimaksud dengan penetapan desa adat, ini masih membahas terkait dengan Undang-Undang nomor 6 ya, tahun 2014 tentang desa ya. Yang dimaksud dengan penetapan desa adat adalah A. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota. B. Penetapan kelurahan yang telah ada menjadi desa adat. C. Penetapan desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati atau wali kota. D. Penetapan kampung desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati atau wali kota. E. Semua jawaban A, B, C, dan D salah. Jawaban yang tepat adalah iya betul, yang A ya. Yang dimaksud dengan penetapan desa adat itu adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota. Lanjut nomor 14. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai realisasi dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, masih diperlukan pendampingan dalam upaya agar A. Program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan. B. Program harus dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal dan penyimpangan dapat diminimalisasi. C. Tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa. D. Penundaan program dapat dihindari sehingga kerugian minimal dapat ditekan. E. Semua jawaban A, B, C, dan D benar. Jawabannya tepat adalah yang iya betul, yang A ya. Program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan ya, tepat waktu. Baik, nomor 15. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan bertugas memantau A. Memantau kegiatan pelaksanaan program.
B. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. C. Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan pelatihan. D. Meningkatkan kualitas masyarakat desa agar bisa mandiri. E. Meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Yang tepat adalah ya betul, yang B. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. Baik, sekali lagi mohon koreksinya ya jika ada soal dan jawaban yang kurang tepat, bahkan salah menurut Bapak Ibu bisa tinggalin komentar di kolom komentar. Dan buat Bapak Ibu yang minat PDF-nya, sekali lagi secara gratis bisa gabung di Telegram channel. Linknya ada di deskripsi video, nanti langsung chat saya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam sukses, salam santun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.